Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sobat Investor Retail, channel yang membahas saham-saham yang berfundamental bagus dan membagikan dividen. Hari ini gua akan bahas HRTA, Harta Dinata Abadi ketiga 2024. Dulu HRTA ini dibahas di tanggal 17 November 2024 ya. Dulu dibahasnya 17 November 2024. Harta Dinata ini nih perusahaan apa? Ini sudah dibahas ya di video sebelumnya di playlist Sobat Investor Retail. Lalu bagaimana target price-nya, proyeksi dividennya, dan prospeknya? Kita bahas ya. HRTA IPS-nya Q3 2023 itu 56, Q3 2024 66. Oh ya, perkiraan 88, jadi labanya naik 18%. Dividennya nanti dia bagi dividennya biasanya di bulan Mei. Ya, jadi sekarang Januari, Februari, Maret, April ya. Masih ada waktu 5 sampai 4 bulan ya. Dividen 2023 15 per lembar, rata-rata 17 November. Nah, pada video sebelumnya, pada tanggal 17 November 2024, cara beli HRTA adalah 376, 5% dari foto, 360, harga 360, 3% dari foto, dan 352% dari foto. Artinya totalnya 10% ya. Jadi average-nya 366. Ya, kalau ikut cara beli di 17 November 2024 ya. Jadi belinya bertahap, tidak buru-buru ya. Nah, jadi 17 November kalau ikuti cara belinya rata-ratanya berada di 366 ya. Sekarang pada update-nya pada tanggal 18 Januari ya. 18 Januari 2025. Harga saham HRTA-nya berapa? Kita coba cek. Oh, 362. Ya, 362 ya. 362. Oke. Proyeksi dividennya karena labanya naik 18%, jadi kemungkinan dia bagi dividennya 18 sampai 20-an lah ya. Capital gain-nya negatif 4 ya, negatif 1,1%. Artinya dividennya, capital gain-nya memang masih rugi, cuman ada dividennya 18 poin atau 1.800 per lot, 4,9%. Lumayan kan ya, 4,9% tuh ya. Kalau deposito aja kan cuma 4%, 3%, 4%. Kalau ini dividen HRTA itu 4,9% ya. Ini disclaimer on ya, ini analisa kembali ya. Jangan menelan informasi mentah-mentah ya. Jadi nah, ini dividennya 18, 4,9%, capital gain-nya baru negatif ya, negatif 4. Nah, gimana psikologinya di HRTA itu? Nah, ini ya. Nah, HRTA ini kita lihat di tabelnya. Ya, jadi naik turun kan ya? Mungkin ada dulu yang beli di harga 370-an, dibanting ke 320. Terus sekarang ke 362 lagi ya. Jadi kita harus siap dengan pergerakan harga di bursa efek ya, harga saham HRTA ini. Dan harus ada cara pencegahannya supaya kita tidak loss lebih banyak gitu ya. Di investasi di bursa saham itu ya harus siap, harganya kegocap pun kita harus tetap siap ya. Sampai sekarang hari ini HRTA ya
mau bagi dividen, fundamentalnya bagus. Jadi dia tidak akan separah kalau hari ini ya, tidak akan separah turunnya dahsyat ya sampai 20, itu nggak masalah ya itu. Nah, psikologinya misalnya begini, sekarang 362 dibanting lagi ke 320, berarti misalnya dibanting ke 340, berarti ada loss 22 lah misalkan. Cuman dia kan bagi dividen 18. Nah, jadi cepat atau lambat pasti kejemput. Beda misalkan kalau HRTA misalkan di 362 terus dibawa ke harga 330 misalkan ya. Berarti loss 32. Ininya dividennya nanti kejemputnya lama kan ya. Jadi kejemputnya nanti akan lama gitu ya. Dijual rugi ya, dijual rugi, nggak dijual nggak dapat dividen gitu kan. Selama ini kan HT bagi dividen 15 atau proyeksi tahun depan 18, jadi dibawa ke 320 ke 300 aja ya biasa aja kan ya, nanti karena ada dividennya gitu ya, bedanya seperti itu ya. Karena HRTA bagi 18 misalkan ya, dia 30 poin negatifnya ya, kan ada dividennya tahun proyeksinya ya 18, jadi 12 tahun depannya lagi bisa kejemput seandainya kalau tidak naik lagi. Tapi kan kalau naik lagi dividen dapat, capital gain dapat gitu. Jadi HRTA itu ada dividennya ya. Kalau nggak ada dividen, wah itu susah ya. Jadi lihat dulu nih emiten itu dividennya berapa, earning per share-nya berapa ya. Itu psikologinya ya. Jadi bawa ke 322 ya, gak masalah. Nah, gimana cara belinya? Nah, untuk cara belinya di harga sekarang karena lagi bisa masuk di harga 362, 5% dari Porto, 326, 3% dari Porto, harga 300, 3% dari Porto. Nanti average-nya di 336. Ya. Ini cara beli HRTA di tanggal 18 Januari ya. 336. Jadi 11% aja lah bisa ya. Karena emas ini sangat potensial ya, emas ini, karena Indonesia sendiri kan produsen emas sebenarnya, di Freeport tambang emasnya banyak. Jadi sekarang pemerintah hilirisasi mineral, nggak boleh dijual dalam bentuk mentah. Ini minimal kalau dijual itu dalam bentuk emas batangan gitu ya. Itu salah satu usaha pemerintah supaya pabriknya ada di Indonesia, smelternya ada di Indonesia, jadi menyenap lapangan kerja, penghasilan pajaknya, devisanya akan lebih besar itu ya. Jadi hilirisasi. Jadi semakin suatu negara sumber daya manusianya bagus, barang itu nggak dijual mentah, barang jadi, itu biasanya lapangan kerja akan lebih banyak dan tentunya lebih sejahtera gitu ya. HRTA ini kan di bidang emas batangan, jual emas batangan, pemurnian emas juga gitu. Ya, coba kalau dari dulu lah, pas zaman Freeport gitu, kita nggak jual barang mentah, jualnya itu dalam bentuk emas batangan, mungkin negara ini akan jauh lebih maju gitu ya. Itu tentang HRTA ya, update-nya. Jadi ya capital gain-nya masih ada negatif 1,1% ya. Cuman ruginya negatif 1,1%. Jadi ini masih potensial ya, HRTA itu. Mudah-mudahan ya HRTA ke depan menjadi perusahaan kebanggaan nasional juga gitu. Jadi
sebagai perusahaan jual beli emas ya. Kan di Indonesia banyak emas. Mungkin itu aja ya kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar dapat pemberitahuan terupdate dari channel Sobat Investor Retail ya. Sampai jumpa lain waktu ya.